Oke, selamat siang buat kelas 12 TKJ maupun RPL. Nah, masih bersama Miss Monica di dalam pembelajaran produk kreatif dan kewirausahaan. Nah, hari ini kita akan membahas tentang perakitan produk perangkat keras. Apa-apa saja yang akan kita bahas di dalam perakitan produk perangkat itu? Yang pertama ada metode perakitan produk barang dan jasa, kemudian bagaimana kita melakukan perakitan produk barang dan jasa. Jadi, di dalam perakitan tersebut kita akan menggunakan namanya tentang lini perakitan. Sampai di sini paham kan? Oke, kita masuk ke konsep lini perakitan. Jadi, lini perakitan itu adalah susunan mesin, peralatan, dan pekerja yang disusun sedemikian rupa untuk menunjang produksi terus-menerus dalam produksi massal. Jadi, lini perakitan ini dapat berupa manual, bisa juga secara otomatis. Itu dia pengertian daripada lini perakitan. Kemudian, yang paling terkenal dari konsep lini perakitan adalah lini perakitan yang bergerak, yang dikembangkan oleh C. Ford pada tahun 1908. Dengan metode tersebut, Ford menghasilkan model T. Oke, model T ini dikembangkan pada buah mobil. Nah, di sini tentang konsep lini perakitan. Nah, kita saat ini membahas tentang karakteristik. Kalau semalam kita sudah membahas dua permasalahan penting dalam penyimbangan lini, saat ini karakteristik dari permasalahan daripada proses penyimbangan lini itu ada sejumlah proses dalam lini perakitan dengan waktu proses masing-masing, kemudian adanya kendala pendahuluan yang memaksa sebagian proses baru dimulai setelah proses prasyaratnya selesai. Kemudian ada kendala tambahan seperti jumlah maksimum kerja atau kerja atau minimum lini perakitan. Dan yang terakhir tujuannya adalah pengelompokan proses-proses perakitan menjadi stasiun kerja tanpa melanggar kendala keterdahuluan demi tercapainya efisiensi lini perakitan maksimum. Nah, itu dia karakteristik daripada permasalahan proses penyimbangan lini. Kemudian karena keseimbangan kapasitas antar stasiun itu sangat penting bagi efisiensi dan produktivitas tata letak produk lini, jadi ada keunggulan serta kelemahan tata letak berdasarkan produk. Jadi kalau keunggulannya itu adalah yang pertama, ongkos penanganan material lebih rendah. Maksud material ini adalah peralatan, bahan baku, dan lain-lain. Kemudian pekerja pada setiap mesin terspesialisasi sehingga bisa disederhanakan dan dikerjakan oleh karyawan yang keterampilannya rendah ataupun murah. Kemudian persediaan bahan baku atau persediaan bahan setengah jadi rendah. Kemudian yang terakhir itu bagaimana pengendalian produksi itu sederhana. Karena apa? Karena bervariasi dan aliran bahan sudah terdefinisi sangat jelas. Itu dia keunggulan daripada tata letak. Jadi kalau kelemahannya itu apa? Kelemahannya cuma satu, adanya ketidakfleksibelan. Oke, sampai ini paham? Oke, kita masuk ke konsep lini dalam tata letak yang berorientasi pada produk. Ada dua. Yang pertama, lini pabrikasi. Jadi, di dalam lini pabrikasi ini membuat komponen dan biasanya menggunakan mesin-mesin untuk membuat komponen. Contohnya di dalam komponen ban mobil, kemudian ada komponen logam dalam sebuah kulkas, dan mesin yang lain. Kemudian ada lini perakitan. Jadi, lini perakitan ini merupakan lini produksi, di mana komponennya akan dipabrikasi melalui sekumpulan stasiun kerja yang biasanya terdiri dari tenaga mesin. Jadi, lini ini, lini pabrikasi dan lini perakitan, merupakan proses yang berulang. Jadi, di dalam setiap kasus, kedua lini ini harus seimbang. Sini paham? Oke, selanjutnya kita masuk ke metode perakitan. Ada 3 metode perakitan. Yang pertama itu metode perakitan itu dapat ditukar-tukar. Kenapa bisa ditukar-tukar? Karena bagian-bagian daripada komponen itu dibuat secara massal oleh pabrik. Jadi sudah distandarkan baik menurut ISO, DIN, dan JIS. Kemudian alasannya adalah ketika komponen tersebut ataupun bagian-bagian tersebut rusak, gantiannya cepat. Karena apa? Karena komponennya sejenis ada di pasaran. Namun masalahnya harga relatif lebih mahal. Itu dia daripada maksud metode perakitan yang dapat ditukar-tukar. Kemudian ada namanya metode perakitan dengan pemilihan. Nah, di dalam perakitan
dengan pembelian ini, komponen-komponennya juga sudah dihasilkan dengan produksi massal yang pengukurannya sendiri menurut batas ukurannya. Makanya dibuatlah peraturan dengan pemilihan. Jadi dia peraturan secara individual, maksudnya pengerjaannya dapat antara pasangan yang satu dengan pasangan, karena di dalam perjanjian harus berurutan tergantung bagian sebelumnya. Itu dia maksud daripada perakitan secara individual. Sampai di sini paham? Oke, selanjutnya kita masuk ke jenis perakitan. Ada dua jenis perakitan. Yang pertama secara manual dan kemudian secara otomatis. Di dalam perakitan manual, proses yang dikerjakan itu secara konvensional, menggunakan tenaga manusia dengan peralatan yang sederhana tanpa alat-alat bantu yang spesifik atau khusus. Nah, itu daripada perakitan manual. Namanya manual, ya. Berarti tangan manusia. Kemudian ada namanya perakitan otomatis. Jadi di dalam perakitan otomatis ini dikerjakan dengan sistem otomatis, seperti otomasi, elektronik, mekanik, gabungan mekanik, dan elektronik yang membutuhkan alat bantu yang lebih khusus. Contohnya mesin. Oke, tentang perakitan.